Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peliti Menuranjani dengan NIM 64231239. Saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dari mata kuliah analisis kinerja keuangan. Saya menganalisis 3 saham, yaitu yang pertama ada PT Wijaya Karya atau Wika, Manufaktur, Bank Negara Indonesia termasuk BBNI yaitu perbankan, PT Asuransi Multi Artaguna yaitu AMAK atau finansial. Sumber dari data laporan keuangan tahunan yang saya dapatkan yaitu dari annual report per saham. Perusahaan yang dipilih dalam analisis ini adalah PT Wika, yang kedua ada BBNI, yang ketiga ada AMAK, yaitu sebagai perusahaan perbandingan. Ketiga perusahaan ini dipilih karena mewakili sektor industri yang berbeda, yaitu konstruksi, perbankan, dan asuransi, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi keuangan perusahaan di Indonesia. Analisis rasio ini keuangan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam pengelolaan likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu investor mampu memanajemen dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada olah data, yaitu saya akan menjelaskan yaitu ratio class. Ratio class ini didapatkan dari input data. Input data ini kita dapatkan dari data annual report. Saya akan tunjukkan annual reportnya. Data yang kita dapatkan yaitu dari sini annual report. Ini saya contohkan annual report pada saham Wika. Nah, di sini yang pertama ini aset lancar, yaitu dengan total sekian yang kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke rasio kelasnya. Nah, di sini ada rasio kelasnya itu yaitu rasio likuiditas, ada juga probabilitas, dan juga solvabilitas. Yang pertama di sini saya contohkan pada saham Wika, yaitu rasio likuiditas dengan ukuran aset dengan rumus aset lancar dibagi likuiditas lancar dengan standar 2,0, yaitu pada tahun 2020 dengan hasil 1,09. Nah, selanjutnya di sini ada rasio probabilitas, yaitu dengan rumus rate atau ROE, yaitu dengan rumus laba bersih, dibagi total ekuitas dikali 100% dengan standar 15%, yaitu dengan hasil di tahun 2020 yaitu 1,94%. Yang selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas, yaitu dengan atau DER, yaitu dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas, yaitu dengan standar 1,5, yaitu dengan hasil di tahun 2020 3,09 dan sampai di tahun 2024 dengan rumus yang sama dan cara yang sama. Dan pada Bank BBNI juga dengan cara yang sama, pada saham AMAK juga dengan rumus yang sama dan cara yang sama. Selanjutnya di sini ada WACC. Saya contohkan pada saham Wika, menjelaskan tentang WACC input dan WACC cost. WACC input ini yang pertama di sini ada tabel RF risk rate, yaitu dengan nilai sekian sampai tahun 2024 yaitu dengan nilai 6,25, yaitu yang didapatkan dari SBN 10 tahun Desember Kemenku.id. Dan selanjutnya di sini ada beta. Beta ini dengan nilai di tahun 2020-nya 1,45 dan nilai di tahun 2024-nya yaitu 1,20. Dengan equity risk premiumnya yaitu dengan nilai 5,50. Selanjutnya di sini ada beban bunga atau beban keuangan, yaitu di tahun 2020 dengan nilai 1,221 dan di tahun 2024-nya yaitu dengan nilai 3,282, yaitu dengan total utang perbunganya yaitu di tahun 2020 yaitu 51,451, di tahun 2024-nya yaitu dengan 51,684, dengan tax rate-nya yaitu 22, yaitu dengan struktur modal atau bobotnya yaitu pada kolom BD, yaitu dengan rumus total utang dibagi utang plus ekuitas dikali 100, yaitu dengan hasil sebagai berikut dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi di sini ada rumus WACC, yaitu dengan total ekuitas dibagi utang plus ekuitas dikali 100, yaitu dengan hasil sebagai berikut dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Itu dengan keterangan oke. Selanjutnya di sini ada WACC cost, yaitu di mana dengan risk free rate sebagai berikut di tahun 2020 yaitu dengan hasil 4,25 dan di tahun 2024 yaitu 6,25, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 itu dengan hasil yang berbeda. Beta juga gitu dengan
tahun 2020 1,50 sampai tahun 2024 dengan hasil yang berbeda, yaitu tahun 2024-nya 1,15. Dengan selanjutnya ada equity risk premium, yaitu sama dengan yang awal, yaitu dengan 5,50, yaitu dengan hasil sebagai berikut, yaitu 11,98 sampai tahun 2024 dengan hasil yang berbeda, yang terakhir di tahun 2024 yaitu dengan hasil 12,85. Selanjutnya di sini ada cost of debt after tax, yaitu dengan hasil di tahun 2020 yaitu 2,37, di tahun 2024 dengan hasil 5,20, dengan take rate-nya 22, yaitu dengan hasil 1,85, sampai tahun 2024 yaitu dengan hasil 4,95, yaitu dengan hasil yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Selanjutnya di sini ada WACC-nya, yaitu W dikali K plus WD kali KD, yaitu dengan W dengan hasil dengan nominal 24,45 di tahun 2024-nya yaitu 18,67, DVD-nya yaitu tahun 2020 dengan nilai 75,55, di tahun 2024-nya 81,33, yaitu di tahun 2020 dengan hasil 4,33, di tahun 2024 dengan hasil 6,43, dengan hasil yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Selanjutnya di sini ada RGEC, yaitu yang saya contohkan kepada saham Bank BNI, yaitu yang pertama di sini dengan rasio input, yaitu didapatkan dari sumber, yaitu laporan keuangan pada kualitas aset, yaitu dengan nilai pada tahun 2023, yaitu dengan nilai 25,640, di tahun 2022 dengan nilai 22,687, di tahun 2021 sekian, di tahun 2020 sekian, di tahun 2024 yaitu dengan 26,580. Di sini ada total kredit yang diberikan, yaitu di sumber dapat dari laporan keuangan dari posisi neraca, yaitu di tahun 2023 dengan hasil 695,131 di tahun 2023. Jadi di tahun 2020 sekian, di tahun 2024 sekian, yaitu dengan NPL gross, yaitu dengan rumus, yaitu kredit permasalahan dibagi kredit yang diberikan dan dikali 100 dengan hasil 0,37% di tahun 2023, di tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut, 21 sebagai berikut, 20 sekian, dan di tahun 2024 sekian. Dan selanjutnya di sini ada dana pihak ketiga, yaitu DBK, yaitu dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada LDR atau LFR, yaitu dengan hasil dari ini total kredit dibagi ini dikali 100, yaitu dengan hasil di tahun 2020 yaitu 8.574,14%. Di tahun 2022-nya dengan hasil sekian, di tahun 2021 sekian, 2020 sekian, di tahun 2024 sekian. Selanjutnya di sini ada rasio input dengan nominal sebagai berikut. Dan ada laba sebelum pajak, ada total aset, ada ROA, ada pendapatan bunga bersih, aset produktif atau ada NIM, ada beban operasional dan pendapatan operasional atau BOP. Selanjutnya di sini ada rasio input, yaitu modal plus TITR 1, ada ATMR atau aset pertimbangan menurut resiko. Selanjutnya ada skor GCG, yaitu bank, yaitu dengan skor 2. Selanjutnya di sini ada penilaian RGC, yaitu di tahun 2023 dengan NPL gross 0,37%, dan LDR-nya dengan hasil sekian 8574,14%, dengan peringkat risiko profil rata-ratanya yaitu 8574,51%. Nah, dan di peringkat 1 sampai ininya 1 sampai ini yaitu 1 di tahun 2023-nya sampai tahun 2024. Yang kedua di sini di tahun 2023 di pada LDR-nya yaitu 5 peringkatnya. Yaitu di sini ada good corporate atau governance yaitu dengan skor 2. Yang terakhir di sini ada earning retabilitas yaitu dengan ROA di tahun 2023 dengan hasil 235,95%, dengan NIM yaitu dengan nilai 620,85%, BOP yaitu dengan 16,84%. Yaitu di sini dengan rata-rata peringkatnya yaitu 3,3. Ini ada kapital atau permodalan yaitu CAR yaitu dengan hasil di tahun 2023-nya yaitu 22%, dan dari tahun 2024-nya yaitu dengan 21,40% hasil ini dari input RGC input. Selanjutnya di sini ada kebangkrutan. Kebangkrutan ini ada pada bab 6, yaitu saya contohkan kepada saham Wika. Yaitu yang pertama kita input data terlebih dahulu yang didapatkan dari annual report. Selanjutnya di sini saya akan langsung saja ke ini. Tabel data perbandingan hasil kedua model. Yang pertama di sini dari tahun 2000
2020 sampai tahun 2024. Habis di sini berbalik ya karena di tahun terbarunya yaitu di tahun 2002 yaitu dengan nilai Z-score Almata yaitu dengan di tahun 2023 yaitu dengan jumlah 0,2375 di tahun 2022 yaitu 1,4991 di tahun 2021 yaitu dengan hasil 1,2587 di tahun 2020 yaitu 1,6017 di tahun 2024 yaitu dengan nilai 2,0131 yaitu dengan klasifikasi Almata yaitu yang pertama di tahun 2023 yaitu berbahaya di 2022 yaitu gray zone di 2021 juga Grayson sampai tahun 2024 yaitu Grayson. Nah, jadi di sini ada skor Springgate yaitu dengan hasil 0,3289 di tahun 2023, di tahun 2022 yaitu dengan 0,2383, di tahun 2021 yaitu dengan nilai 0,115 yaitu 91, di tahun 2020 yaitu dengan nilai 0,2247, di tahun 2024 yaitu dengan nilai 0,4842. Dengan klasifikasi Springgate yaitu semuanya bangkrut. Dengan analisis perbedaan yang pertama di sini ada di tahun 2024 yaitu model Almata ini menunjukkan perubahan terhadap pada Grayson sedangkan spread mengklasifikasi bangkrut. Perbedaan ini terjadi karena Almata lebih mempertimbangkan struktur modal dan kemampuan perusahaan dalam menjaga aset terhadap kewajiban sementara Springate ini lebih sensitif terhadap probabilitas dan efisien operasional. Selanjutnya di sini di tahun 2023 yaitu ada penjelasan Altaman dan Springate ini sama-sama menunjukkan adanya risiko keuangan yang masih tinggi meskipun terdapat perbedaan beberapa risiko keuangan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba belum cukup kuat sehingga skor Springate masih rendah dibandingkan standar perusahaan yang sehat. Yang di tahun 2021-nya yaitu ada perbedaan hasil klasifikasi menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan mulai membaik, namun memulihkan kinerja operasional belum optimal. Almata memberikan penilaian yang lebih moderat melalui kategori Geisel, sedangkan Springate ini masih menilai perusahaan berisiko bangkrut. Selanjutnya di sini di tahun 2020. Kedua model ini menunjukkan kondisi yang kurang baik akibat tekanan pada probabilitas, likuiditas, dan struktur keuangan perusahaan. Kondisi industri konstruksi yang terdampak pandemi turut mempengaruhi penurunan kinerja sehingga risiko kebangkrutan ini sangat meningkat. Yang terakhir di sini tahun 2024 yaitu terdapat peningkatan skor dibandingkan periode sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi keuangan perusahaan. Namun demikian, Springate masih memberikan sinyal risiko karena laba dan efisien operasional belum sepenuhnya pulih. Altaman ini menunjukkan kondisi yang lebih stabil karena mempertimbangkan faktor aset dan modal aset. Selanjutnya di sini ada falas yang ada pada box 10, yaitu di sini ada kas dan setara kas yaitu USD, utang usaha USD, utang usaha SGD, dan ada juga utang bank USD, ada utang obligasi USD, ada utang usaha JPY. Itu dengan nominal falas sebagai berikut, dengan nominalnya sebagai berikut, dan hasil history kelasnya. Selanjutnya di sini ada dampak PL-nya, yaitu ada hutang falas di tahun 2020 sekian, 1 sekian, 2022 sekian, 2023 sekian, 2024 juga sekian, dengan rugi laba bersih yaitu dengan rata-rata sekian, rugi laba audit yaitu sekian, laba bersih sekian, dampak dan laba bersih sekian. Selanjutnya di sini ada strike test, yaitu dengan sebagai berikut, yaitu dengan tabel berikut di tahun ada yang status aman dan kritis. Dan ini ada dashboard. Itu dengan dashboard exposure falas yaitu dengan MP miliar dengan yaitu dengan hasil 41,624 miliar sekian. Itu dengan total ruginya sekian dan dampak mark state laba bersihnya sekian. Skenario teksnya dengan 10% cash yaitu sekian di tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu dengan hutang falas tahun 2012 500, 2021 520, tahun 2024 sekian. Selanjutnya di sini ada inflasi yaitu yang ada di bab 9 yaitu saya dari Bank BNI sampai BNI yang diambil dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan inflasi di tahun 2019 yaitu dengan nilai 2,72%. Di tahun 2020 sekian, di 21 sekian, 22 sekian, di 23 sekian. Dengan rata-rata 2,36. Dengan GMP rata-rata 44,48. Selanjutnya di sini ada tabel regulation outputnya, yaitu dengan inflasi X-nya sebagai berikut dengan total 11,81 GMP aktualnya, yaitu sekian, dan nya sekian, dan residualnya sekian. Di sini ada scatter dashboard, yaitu dengan inflasinya sebagai berikut, dan GMP-nya juga sebagai berikut, dengan 11,81 GMP aktualnya, yaitu sekian, dan nya sekian, dan residualnya sekian. Di sini ada scatter dashboard, yaitu dengan inflasinya sebagai berikut, dan GMP-nya juga sebagai berikut, dan GMP-nya juga sebagai berikut, dengan inflasinya sebagai berikut, dan GMP-nya juga sebagai berikut, dengan
hasil ini dengan rumus yang ada tertera di sini, yaitu dengan regresi dengan hasil di tahun 2019 yaitu 44,46. Di tahun 2020, 44,52. Di tahun 2001, 44,51. Di tahun 2022, 44,31. Di tahun 2023, 44,61. Di tabel, yaitu di sini kategorinya mengalami penurunan semuanya. Itu dari sangat rendah, rendah, dan sampai akhir ini. I just had to let you know you're